Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Kita telah mempelajari bahwa kita bisa menambahkan metode di objek dengan menggunakan function expression. Kemudian muncul pertanyaan, apakah function expression bisa kita ganti menjadi arrow function? Jawabannya adalah bisa ya. Namun kita mesti tahu dahulu bahwa cara kerja this pada function expression berbeda dari arrow function. Pada function expression, this merujuk ke objek yang sedang menjalankan metode tersebut. Dalam hal ini adalah teacher. Sedangkan pada arrow function, this merujuk ke objek pada function yang memanggil arrow function, atau dikenal dengan istilah lexical scope. Kita lihat kembali source code kita ya. Jadi kita memiliki objek sederhana teacher dengan properti first name, last name, dan kita memiliki satu buah metode full name yang mengembalikan nama depan sekaligus nama belakangnya. Kalau kita jalankan di browser, maka kita bisa memanggil metode teacher.fullname dan mendapatkan hasil Skysun solution. Nah, sekarang kita lihat lagi metode di sini ditulis menggunakan function expression ya. Bisa nggak kalau kita ubah cara penulisannya menjadi arrow function? Supaya lebih keren ya cara penulisannya. Jadi sekarang kita copy dulu metode full name. Kita paste di bawahnya. Lalu namanya kita ubah menjadi full name arrow. Maksudnya metode full name yang ditulis menggunakan arrow function ya. Setelah itu kita ubah kata functionnya menjadi arrow. Kita simpan dan jalankan di browser. Ternyata kita mendapatkan hasil undefined. Mengapa? Karena arrow function tidak berhasil mengambil nilai dari properti first name dan last name. Bagaimana cara menelusurinya? Nah, perhatikan bahwa pada saat mengambil nilai properti, kita harus menggunakan kata kunci this. Jadi kita harus menelusuri terlebih dahulu apakah yang dirujuk oleh this di dalam method. Kita buat kode baru ya, yaitu return this. Dan kita komentari return sebelumnya. Dan kita lakukan hal yang sama ke method full name. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita panggil method full name. Maka yang dikembalikan adalah objek teacher. Bisa dilihat di sini ada first name, last name, full name, dan full name arrow. Jadi kata kunci this pada metode full name merujuk ke objek teacher. Sekarang kita coba jalankan metode full name arrow. Ternyata yang dikembalikan adalah objek window. Jadi kata kunci this di dalam arrow function tidak merujuk ke objek teacher, melainkan merujuk ke objek window. Dan berhubung objek window tidak mengenal properti first name dan last name, maka kode sebelumnya menghasilkan undefined. Jadi ini adalah perbedaan antara this pada function expression dengan this pada arrow function. This pada function expression akan merujuk ke objek pada saat eksekusi. Berhubung metode full name dieksekusi oleh objek teacher, maka this merujuk ke objek teacher. Sedangkan this pada arrow function merujuk secara lexical scope. Browser akan mencari objek yang berada di atas teacher, yaitu window. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai objek window kalau kita sudah masuk ke materi dokumen objek model. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Misalkan kita membuat metode baru ya, yaitu teach. Di dalamnya pertama kita buat dahulu variable students dalam bentuk array. Yang isinya adalah Andi dan Budi. Kemudian kita memanggil arrow method for each. Tujuan kita adalah untuk menuliskan Skysun mengajar Andi dan Skysun mengajar Budi.
Pertama kita buat function expression terlebih dahulu dengan parameter elemen. Di dalamnya kita console log. Kita gunakan template returner. This titik first name is teaching element. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita panggil teacher.teach. Hasilnya adalah undefined is teaching Andi, undefined is teaching Budi. Mengapa undefined? Kita lihat kembali ke kode. Ternyata yang salah adalah this titik first name. Kita periksa kembali apa yang dimaksud dengan this di dalam metode ini. Dan ternyata this dalam function expression merujuk ke window. Hal ini disebabkan karena function yang di dalam for each ini adalah sebuah argumen. Dan function ini dieksekusi dalam ruang lingkup window. Sehingga this merujuk ke window. Bagaimana cara mengakalinya? Nah, khusus untuk array methods, JavaScript telah menyediakan parameter kedua untuk merujuk this. Jadi pada saat kita memanggil method for each, kita bisa menambahkan argumen kedua setelah function expression untuk merujuk ke this. Kita tambahkan saja this ya. Jadi nantinya this di dalam function expression ini akan merujuk ke objek teacher. Kita coba jalankan di browser. Hasilnya sudah benar merujuk ke teacher ya. Dan kalau objek yang ditunjuk oleh this ini sudah benar, maka metode bisa memberikan hasil yang kita harapkan. Nah, cara kedua adalah menggunakan arrow function di dalam for each. Kita copy paste dulu ya, agar source code lama tidak hilang. Yang pertama kita komentari dahulu. Dan kemudian function expression ini kita ubah menjadi arrow function. Lalu kita hilangkan argumen kedua this. Dan kita coba jalankan di browser. Ternyata kode sudah langsung berjalan secara benar ya. Mengapa? Karena this pada arrow function merujuk ke objek secara leksikal. Berhubung method for each berada di dalam method teach, maka this merujuk ke objek yang memiliki method teach, yaitu teacher. Jadi pada video ini kita sudah belajar ya bahwa kata kunci this pada function expression dan this pada arrow function merujuk ke objek yang berbeda. Yang paling penting di sini adalah teman-teman bisa menelusuri jalannya script yang telah kita tulis. Apabila teman-teman merasa kata kunci this merujuk ke objek yang tidak sesuai, maka kita bisa langsung memeriksanya dengan menggunakan console log. Dan kalau ternyata memang objeknya berbeda, maka kita bisa mengakalinya dengan menggunakan seperti variabel, argumen, ataupun menggunakan cara lainnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.